Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang insya Allah penuh barakah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita semangat untuk selalu belajar dan juga belajar atas ilmu yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat-umat yang besok mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada tahun 2020 ini dihadapkan atau masih dihadapkan dengan situasi atau kondisi dan juga keadaan yang dipenuhi dengan banyak sekali penyakit. Termasuk yang pertama adalah penyakit atau virus Corona atau COVID-19 yang sekarang masih diperdebatkan dan juga dicari obatnya. Tetapi walaupun kita dalam kondisi, dalam keadaan, dan dalam situasi yang seperti ini, tidaklah mungkin seorang manusia menurunkan keimanan dan juga ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman dan takwa itu terus dan selalu terus meningkat harapannya, bukan justru menurun ke dalam jurang yang sangat dalam. Dalam keadaan dan situasi kondisi yang seperti ini, iman kita diharapkan justru bukan turun, tetapi semakin naik dan semakin naik setiap harinya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya menghimbau kepada para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di masa pandemi seperti ini, di masa-masa yang kita justru tidak diperbolehkan keluar, di masa-masa yang justru kita disuruh beribadah di rumah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di masa-masa kita disuruh belajar menuntut ilmu di rumah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemungkinan berapa persentase atau berapa persen hati kita bisa menjadi rusak. Nah, hati yang rusak itu disebabkan oleh 6 perkara yang telah disampaikan oleh Hasan Al-Basri di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Di sana disebutkan bahwa yang pertama adalah yudhnibuna biraja'it taubah. Banyak sekali orang-orang yang melakukan dosa, tetapi dia berharap, setelah ini saya bisa bertaubat. Itulah hal yang pertama yang membuat hati seorang manusia itu rusak. Orang banyak melakukan dosa, tetapi dia memikirkan atau menggampangkan setelahnya itu dia akan bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan kalau Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima taubat hambanya. Dia berdalih Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha pemurah, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Dia terus melakukan dosa dan dia berharap setelah melakukan dosa itu dia bisa
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha segalanya ketika hambanya itu melakukan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi taubat yang dimaksud bukan seperti itu. Taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha. Taubat yang pertama adalah menyesali dosa-dosanya. Kenapa saya melakukan dosa itu? Kenapa saya melakukan maksiat itu? Kenapa saya melakukan sesuatu yang ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang kedua adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Saya mohon ampun ya Allah, saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi selama hidup saya. Dan kemudian yang terakhir adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Banyak sekali ilmu-ilmu yang telah dipelajari, banyak sekali ilmu-ilmu yang dia dapat, banyak sekali ilmu-ilmu yang ia peroleh, tetapi la ya'malun, tetapi tidak dia amalkan sesuai dengan ilmunya. Dia beramal tidak menggunakan ilmunya. Dia melakukan sesuatu yang padahal dia telah mempelajarinya itu tidak diperbolehkan, tapi dia memperlakukan itu dengan tidak sesuai dengan ilmunya. Maka kun ilmiyatan amaliyatan wa amaliyatan ilmiyatan. Jadilah manusia yang beramal menggunakan sebuah ilmu dan memiliki ilmu diamalkan sehari-hari. Tidak usah banyak sekali contoh yang kita peroleh. Tidak usah kita sibuk-sibuk mencari contoh yang begitu ribet. Contoh saja kita mempunyai ilmu bahwasanya ketika kita tidak melakukan sholat, maka itu termasuk dosa. Nah, ketika kita mempunyai ilmu kalau kita tidak bisa melakukan atau tidak mau melakukan sholat itu dosa, maka otomatis ketika kita tidak sholat itu akan menyebabkan hati kita rusak. Karena kita punya ilmu tapi tidak mau kita amalkan. Kemudian selanjutnya Imam Hasan Al-Basri di sana melanjutkan, wa idza ya'malun la yakhlisun. Ketika dia beramal tidak pernah memiliki rasa ikhlas lillahi ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholati sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, bahkan mamati matiku pun itu semuanya lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit ibadah yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika semua kegiatan kita nikmati dan kita niatkan itu ikhlas lillahi ta'ala, maka itu termasuk juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang tataran ikhlas itu agak sulit. Ikhlas itu seperti apa sih? Seperti Anda tidur. Ketika ada teman Anda yang menanyai Anda, apakah Anda sudah tidur? Kalau Anda jawab, ya, saya sudah tidur, berarti otomatis dia belum tidur. Tetapi kalau ditanya, hei, apakah kamu sudah tidur? Dan dia tidak menjawab sama sekali, maka dia sudah benar-benar tidur. Ikhlas itu seperti itu. Tidak butuh dibicarakan, tidak butuh dikeluarkan, tidak butuh dipamerkan kepada siapapun. Tetapi ikhlas itu hanya ada dalam hati dan diri kita.
Kemudian Hasan Al-Basri yang keempat di sana mengatakan, la yardawna biqasmatillahi ta'ala. Tidak pernah dia bisa merasakan ridho atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika diberikan A, dia selalu minta B. Ketika diberikan B, selalu dia minta C. Ketika diberikan C, dia selalu minta D. Begitu seterusnya. Dia selalu tidak pernah menerima atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu menolak atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyebab hati atau kesinambungan dari poin yang keempat ini menuju ke poin yang kelima adalah ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Dia makan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi la yashkurun, dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masih kaitannya erat hubungannya dengan tadi, tidak mau menerima ketetapan, tidak pernah ridho atas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesinambungannya adalah ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Dia terus makan rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberikan kesehatan, ya dia tetap menjaga kesehatannya saja. Dia diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia makan, dia nikmati, ya dia alami semua itu, tetapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk penyebab hati rusak yang kelima. Karena apa? Karena sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu menerima rizki dariku, atau la in syakartum, ketika aku memberikan rizki kepadamu dan kamu bersyukur, la azidannakum, aku pasti, Allah pasti akan memberikan atau menambahkan rizki itu tadi. Tetapi wala in kafartum, hati-hati ketika engkau tidak mau bersyukur atas apa yang telah aku berikan, inna azabi lasyadid, tunggulah azabku sangat pedih sekali bagi orang-orang yang tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ketika kita menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita syukuri. Dan yang terakhir, menurut Imam Hasan Al-Basri adalah mereka melihat, ya, menghadiri, ya, kematian-kematian saudaranya, tetapi la ya'tabirun, mereka tidak mau mengambil ibrah dari sebuah kematian itu tadi. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendengar tetangga kita yang meninggal dunia, maka kita ambil ibrah dari sana. Besok saya akan meninggal dunia. Kapan ya? Mungkinkah setelah saya pulang nanti akan meninggal dunia? Begitu. Dalam kitab Nasihatul Ibad jika dikatakan bahwa ketika kita memikirkan kalau besok, bayangkan besok itu kita akan meninggal dunia, maka hari ini pasti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dari itu, ketika kita tidak mengindahkan atau tidak melakukan sesuatu atau 6 perkara tadi, tidak menjaga 6 perkara tadi yang telah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, maka hati kita akan bisa menjadi rusak. Dan rusaknya hati itu akan sulit diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.